nonton di HP atau di laptop atau di PC, coba kalian pakai headset biar suaranya lebih jelas seperti apa kualitasnya. Dengan kecepatan yang cukup tinggi, itu kerasa. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kali ini kita sudah bersama dengan Hyundai Stargazer X. Dan kita nggak di Jakarta atau BSD doang. Kali ini kita akan keliling Yogyakarta, ke Solo, ke pantai-pantai yang indah-indah wisata di Jawa Tengah pakai si Hyundai Stargazer X ini. Gimana rasa berkendara dari mobil ini dan gimana keseruannya? Ayo ikuti terus video ini. Karena ini udah hari kedua, jadi kemarin gue juga udah sempat ngerasain bahwa si Stargazer X ini kita mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah, samudra. Mohon maaf, sebelah saya ada ibu, emang agak bau bawang di sini. Jadi yang kita rasakan itu sebenarnya rasa berkendara si Stargazer X ini itu nggak beda jauh dibandingkan dengan Stargazer, karena gue juga udah waktu itu cukup lama juga, beberapa minggu bawa Stargazer. Jadi ini bener-bener persis, rasa setirnya sama, interiornya sama, rasanya yang paling berbeda kalau dari rasa berkendaranya itu ada di bantingannya. Sebenarnya pihak Hyundai sendiri ngomong kalau suspensinya ini itu nggak beda sama sekali, hanya saja dengan ukuran velg yang nambah 1 inci, sekarang jadi 17 inci kalau di Stargazer 16, dan profil ban yang lebih tipis. Jadi kalau di Stargazer bannya itu 20555 R16, di Stargazer X 20550 R17, dan itu berpengaruh kepada bantingan suspensinya. Jadi terasa lebih keras dan lebih stiff aja gitu, lebih kaku. Tapi positifnya adalah ketika mobil ini dibawa di tol dengan kecepatan yang cukup tinggi, itu kerasa cukup stabil. Maksudnya dibandingkan dengan para pesaingnya ya, terutama yang basisnya dari LMPV juga, ini jauh lebih enak, jauh lebih predictable setirnya, dan juga overall lebih asik lah dibawanya gitu. Apalagi kan dia tenaganya juga lebih besar juga kan. Dia 115 PS dengan torsinya 144 Nm, mesin yang sama persis yang ada di Stargazer dan juga ada di Hyundai Creta. Ya, ini opsi yang lumayan enak sih sebenarnya. Oke, lanjut. Kalau dari dalam sini ubahannya, kalau misalnya kita bandingkan dengan Stargazer, yang paling utama adalah dari dashboardnya. Di Stargazer kan sebelum yang improvement ya, dia kan warna abu-abu gitu gede. Sekarang dia sudah menggunakan yang seperti di Thailand, pakai yang warna hitam, dan juga dagingnya udah ada yang dipapas sedikit. Dan untuk kalian nih yang udah beli Hyundai Stargazer dengan dashboard yang model lama, kalian nggak perlu khawatir. Itu kalian bisa ke dealer Hyundai dan bisa namanya kalau di dealer Hyundai itu dashboard retrofit ya. Jadi dijual sebagai paket aksesoris sekarang. Karena memang komplain terbesar dari Hyundai Stargazer ya di dashboardnya, nggak ada yang lain. Lantas gimana rasanya duduk di belakang? Ya kemarin juga gue udah ngerasain rasanya duduk di belakang. Duduk di belakang jujur lebih kebanting-banting rasanya dibandingkan dengan Stargazer, cuma masih di level yang acceptable lah, bukan yang bikin mual banget. Tapi
enaknya adalah jadi dia nggak bouncy. Mungkin kalau misalnya kalian ada beberapa mobil yang ketika duduk di tengah itu rasanya bouncy banget karena terlalu empuk. Kalau di LSUV mungkin ada yang keras banget karena terlalu keras. Nah kalau di sini tuh agak tengah-tengah lah, nggak bikin mual, tapi juga kalau dibilang nyaman, yang nyaman banget juga enggak. Jadi kayaknya ini Hyundai agak main aman sih di sini. Lantas sekarang kita ngomongin fitur audionya, which is di kelasnya LSUV dia adalah satu-satunya yang menggunakan audio premium dari Bose. Ya audio premium lah pokoknya apapun itu. Dan suaranya kalau di Hyundai Creta itu gue personally ya suka banget karena gue juga cukup bass head ya. Dan bassnya cukup nendang. Cuma memang kalau di Creta karena dia posisi subwoofernya itu kan ada di belakang ya. Kalau misalnya kita kayak mudik atau jalan-jalan mobil penuh rame barang, tuh subwoofernya tuh agak ketahan. Kalau di sini kita belum coba karena ini juga barang nggak terlalu banyak kan. Karena kan kalau media drive gini pasti barang ada mobilnya sendiri dari panitia. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kita dapat mobil ini pinjaman jangka panjang, nanti kita bisa tes bagaimana kualitas suaranya. Kalau misalnya saat sedang barang penuh di belakang. Namun untuk kualitas suaranya saat ini, kalau lagi kosong seperti ini, yuk kita coba langsung. Coba kalau misalnya kalian lagi nonton di HP atau di laptop atau di PC, coba kalian pakai headset biar suaranya lebih jelas seperti apa kualitasnya. Yuk kita tes suaranya. Lanjut, kita ngomongin soal fitur-fitur untuk berkendaranya ya. Hyundai Smart Sense udah pasti udah ada, tapi tetap dia masih minus dengan adaptive cruise controlnya yang absen ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan BRV memang dia masih kalah. Cuma positifnya adalah Hyundai Smart Sense enaknya dia punya lane keeping assist dan lane following assist yang bisa diaktifkan mulai dari 35 km per jam. Jika kita bandingkan dengan Honda itu baru bisa menggunakan fitur tersebut di 72 km per jam. Which is kalau misalnya kita lagi pengen santai di tol, mobil ini bisa kita lepas tir selama beberapa detik. Asal jangan lepas iman aja sih. Ini sekarang lampu merah dulu. Kalau di Solo dan Jogja itu nggak ada lampu merah, Pak. Adanya stopan atau bangjo, abang ijo, abang tuh merah. Stopan. Biasanya kalau nanya, Mas, iki jalannya ndi yo? Stopan kanan, stopan kiri. Nah, yang beda lagi di Stargazer X ini, dia sekarang di sebelah kiri atas transmisi, yang mana apabila diaktifkan, ini bisa menjadi Park Distance Control atau sensor di bagian depan ketika kita parkir, sehingga kalau ada kendaraan lain mendekat atau kita mau parkir, ada objek di depan, itu akan memberikan peringatan dan mempermudah kita untuk parkir. Untuk mode berkendaranya, dia nggak ada downgrade juga ya, dia tetap sama dengan Stargazer. Dia ada mode Eco untuk irit-iritan, normal, ada mode Sport biar mesinnya lebih ngegerung, dan juga ada mode Smart. Kemudian perbedaannya satu lagi dibandingkan dengan Hyundai Stargazer adalah posisi duduknya. Kalau gue bawa Hyundai Stargazer, biasanya itu gue posisinya tuh bisa sampai tenggelam duduknya. Tenggelam dalam luka dalam. Nah, di Stargazer X ini, dia itu posisi yang paling rendah. Ini udah paling rendah. Karena gue kalau nyetir mobil apapun biasanya paling rendah posisinya. Itu dia masih agak tinggi, dashboardnya masih kelihatan. Walaupun memang kap mesinnya tetap nggak kelihatan sih, karena dia kan satu garis gitu ya. Jadi gitu bedanya. Jadi agak tinggi dan posisinya tuh jadi kalau misalnya mungkin dari kalian ada yang suka kalau nyetir itu tangan tuh di armrest. Nah kalau ini mungkin kalau tangan kalian pendek seperti T-Rex, nampol kaldu ayamnya juara sedap. Mungkin agak sulit dibandingkan dengan Stargazer. Kalau Stargazer tuh bisa pendek banget. Kalau kalian yang suka deket dengan aspal tuh, itu enak banget. Nah kalau ini agak tinggi, memang dia agak lebih commanding rasanya. Dan mungkin itu dibuat agar biasanya orang-orang yang suka SUV
itu pengennya posisi duduknya tinggi dan juga commanding gitu. Ya walaupun tidak setinggi Cinta SUV, bukan dong. Walaupun ya memang tingginya posisi duduk mungkin mempengaruhi tingginya ego Anda juga mungkin ya kan. Misalnya di leather frame ya kan, posisi duduknya tinggi, egonya juga tinggi. Ya, jadi begitulah impresi berkendara dari si Hyundai Stargazer X ini. Kita emang belum bisa melakukan tes secara mendalam lagi karena kita kan ini ada di acara tertutup ya, Hyundai Media Drive. Nanti kalau kita dapat mobilnya untuk dipinjemin lebih lama lagi, nanti konsumsi BBM, terus juga pokoknya semua data-data yang lebih lengkap pasti akan kita provide di video selanjutnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Hyundai Stargazer X ini akan sanggup melawan para rivalnya di kelas low SUV seperti XL7, BRV, Xpander Cross, Rush, dan Terios? Apakah menurut kalian mobil ini akan sanggup melawan derasnya arus penjualan LSUV dari merek-merek lain? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, untuk harganya kalian bisa langsung lihat di web cvtindonesia.co.id. Di cvtindonesia.co.id kalian juga bisa baca-baca berita terbaru dari dunia otomotif. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di cvt.indonesia. Dan sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau gitu, gue Dimas Okta pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.